Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan bahwa salah satu ibadah yang sungguh sangat berat di dalam melaksanakan dan menjaganya adalah menjaga kualitas hati kita semuanya. Karena kualitas hati manusia itu sehebat apapun kita asah, sehebat apapun kita asuh, pada saatnya juga akan bergeser, pada saatnya akan tergelincir, atau mungkin menjadikan hati kita rusak. Maka pada kesempatan kali ini perlu kami ketengahkan menurut cendekiawan Muslim Imam Hasan Al-Basri. Beliau menegaskan bahwa inna fasadal qulubi an syiddati asya'a, bahwa sesungguhnya ada 6 hal, ada 6 perkara yang menjadikan hati manusia itu rusak atau hati manusia itu rapuh. Yang pertama, yudnibuna birraja'it taubah. Banyak manusia yang lalai ataupun sengaja melakukan kesalahan karena berharap betul di kemudian hari ia mampu bertobat. Bagi anak muda, di saat tuntutan untuk melaksanakan ibadah kurang begitu respect, karena dia merasa bahwa masih banyak waktu luang, masih banyak waktu lapang yang pada saatnya dia bisa melakukan yang terbaik. Atau mungkin bagi para pedagang yang mengurangi takarannya, saat itu dia tahu bahwa apa yang dilakukan dia salah, tetapi dia merasa bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dia bisa melakukan tobat sebagai penggantinya. Inilah yang merusakkan hati. Ataupun siapapun ya yang melakukan kesalahan, termasuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan, atau penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan pengelolaan anggaran, pengelolaan uang. Mereka merasa mampu manipulasi dengan melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihatnya, tetapi dia yakin di kemudian hari bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya melalui jalan taubat. Inilah jadi yang pertama adalah orang mudah melakukan berbuat salah atau berbuat maksiat atau berbuat dosa, tetapi di kemudian hari dia bisa melakukan taubat yang terbaik. Yang kedua, wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun. Yang menjadikan hati rapuh manusia, mereka diberi kemampuan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tak mampu untuk mengamalkannya. Karena ilmu yang ada pada dirinya hanya sebatas kapasitas yang menjadikan kebahagiaan. Karena ilmu yang ada pada dirinya hanya sebatas hiasan belaka, yang mungkin hanya sebatas ingin mendapatkan kekaguman dari banyak pihak dengan ilmunya yang dimiliki, tetapi di dalam hatinya tidak terbesit untuk melakukan yang terbaik. Mengapa tidak melakukannya? Padahal dia tahu terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah amal soleh, atau yang lebih spesifik bicara tentang masalah sedekah, bicara tentang masalah zakat. Banyak manusia yang tahu akan itu sebenarnya, tetapi mengapa mereka tidak mau mengamalkannya? Inilah yang menjadikan rapuh hatinya manusia yang kedua. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Kalaupun mengamalkan, kalaupun melaksanakan, kalaupun menunaikan, ini bukan atas dasar panggilan jiwa karena untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena hanya sekedar menggugurkan kewajiban,
Ada pula yang melakukannya karena keterpaksaan. Dia tidak merasa tidak ada jalan lain kecuali untuk melakukan. Maka akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mengamalkannya, walaupun motivasinya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena yang lain. Ataupun terkait dengan masalah panggilan jiwa, mereka ingin berbagi, membantu sana, membantu sini, memberi sedekah ke sana, memberi bantuan ke masyarakat. Tetapi di balik bantuan itu ada tendensi yang menjadi targetnya. Wa idza amilu la yukhlisun. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orientasi tersembunyi. Dia melakukan kebaikan karena ada tujuan yang dia ingin dapatkan. Artinya amal yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang menjadikan rapuh dan rusaknya hati manusia, wa yaquluna rizqallahi wa la yashkurun. Banyak manusia yang mendapatkan begitu banyak anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka tidak mampu mensyukurinya. Seakan-akan anugerah yang ada pada genggamannya, segala kekayaan yang ada pada dirinya, fasilitas yang serba ada pada dirinya itu adalah prestasi mutlak yang dibangun dari dirinya sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak lain, termasuk lupa dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka begitu banyak mendapatkan anugerah, tetapi mengapa mereka lalai, mengapa mereka lupa? Inilah. Jadi yang dijadikan aktivitas, rutinitas bagi dirinya adalah alhaakumut takatsur. Jadi gemerlapnya dunia itulah yang selalu dipacu, yang selalu menjadi kebanggaannya. Dia tidak tahu, dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kapan mereka akan sadar? Hatta zurtumul maqabir. Setelah mereka sudah masuk di alam kubur, baru tahu, ya, baru merasakannya, baru ada penyesalan di kemudian hari. Berikutnya yang kelima, yang merapuhkan, yang merusak hati seseorang adalah wa ma yardauna bi qismatillah. Manusia yang tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula manusia yang sudah ikhtiar, yang sudah berjuang, yang sudah berusaha, ternyata segala impiannya tidak sesuai dengan kenyataan. Muncullah ketidakterimaan. Dia merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dirinya punya salah apa, dirinya punya dosa apa. Terkait dengan hal ini, manusia tidak etis bicara tentang salah apa, tentang dosa apa. Setiap manusia adalah punya salah dan punya dosa. Jangan berani-berani menanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala punya salah dan punya dosa apa. Atau mungkin seseorang yang selama hidupnya begitu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengais rezeki dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru, bahkan dari berbagai usaha yang dia lakukan, dari saham yang dimiliki yang menjadikan begitu cepatnya dalam waktu yang relatif dia menjadi orang yang sukses secara materi. Kemudian sekian waktu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan fakta. Tanpa diduga bagi orang tersebut, ternyata harta bendanya berangsur-angsur, semakin kurang, semakin hilang, bahkan sampai habis. Dari kondisi yang seperti ini, bagi yang bersangkutan tidak menerimanya. Kalau orang tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hidup yang dijalaninya, maka akan merapuhkan hatinya. Bahkan bagi orang yang tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersilahkan untuk mencari Tuhan yang lain. Wal yadlub robban siwa'i. Silahkan kalau tidak menerima dengan kehidupan yang ada, cari Tuhan selain aku. Allah begitu menyerahkan secara bebas kepada orang itu. Bahkan fal yakhruj min tahtis sama'i.
Kalau memang mau cari Tuhan selain aku, silahkan. Bahkan diberi kesempatan untuk keluar dari naungan langit yang ada di bumi ini. Kalau manusia mau keluar dari bawah langit dunia ini, lalu dia akan kemana? Karena memang semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang merapuhkan hati manusia, tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, perkara atau hal yang menjadikan rapuh ataupun rusak hatinya manusia adalah wayadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Masyarakat, manusia ataupun kita yang ikut bersama-sama takziah dalam rangka penyelenggaraan pemakaman jenazah dari kematian seseorang di antara kita sampai pada pemakaman, mulai awal hingga akhir wala ya'tabirun. Tetapi banyak manusia yang tidak bisa mengambil iktibar. Yang sebenarnya kematian dari seseorang, entah keluarga kita, entah teman kita, entah saudara kita, sebenarnya itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kafa bil mauti wa'idun. Cukup dengan kematian seseorang menjadi peringatan yang real, menjadi peringatan yang nyata, yang artinya kapan waktunya kita pun akan sama seperti dia. Nah inilah jadi wayadfanuna mautahum wala ya'tabirun, dengan kematian yang menimpa di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi manusia tidak bisa mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran yang baik. Karena apa? Setiap manusia, setiap kita pada akhirnya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karenanya kita saling mendoakan bersama, semoga ada kesadaran lebih di dalam hati kita untuk berupaya dengan penuh daya dan kekuatan kita. Semoga kita bisa menjaga kualitas hati kita dengan baik, teriringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan di saat kita menghembuskan nafas terakhir, semoga kita mendapatkan predikat husnul khatimah. Dan sekalipun mungkin kita sudah cukup tenggelam dalam lautan dosa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Demikianlah kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridwal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.